Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah li fadilati Syekh Al-Imam Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas terkait dengan kumpulan bait-bait syair, pembahasan seputar wasiat-wasiat dan adab yang ilmiah dari seorang penuntut ilmu. Sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, yaitu syarah penjelasan yang diberikan oleh Syekh Profesor Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Di malam hari ini kita masuk di bait syair yang ke-16. Di bait syair yang ke-16. Masih berkaitan dengan fadlul ilmi wal ulama. Keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Qala rahimahullah, atau qala Syekh Abdul Razak hafizahullah, qala an-Nazim rahimahullah. Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami mengatakan, kata beliau di bait syair yang ke-16, al-ilmu a'la wa ahla ma lahu istama'at udhunun wa a'raba anhu natiqun bifami. Kata beliau di bait syair yang ke-16 ini, al-ilmu, ilmu itu adalah a'la, sesuatu yang paling tinggi, wa ahla, dan sesuatu yang paling manis, ma lahu istama'at, yang pernah didengar, udhunun, oleh telinga, wa a'raba anhu natiqun bifami,
yang diungkapkan oleh orang yang berbicara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa ilmu agama itu adalah sesuatu yang paling tinggi dari segala ilmu yang ada. Kemudian beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa semanis-manis sesuatu yang didapatkan oleh seseorang, yaitu ketika Allah anugerahkan kepadanya ilmu agama. Dan tidak ada yang paling tinggi dan yang paling manis di muka bumi ini yang pernah didengar oleh telinga kecuali adalah ilmu agama. Dan itu semua diungkapkan oleh natiqun bifami. Itu semua diungkapkan oleh natiqun. Orang yang bisa berbicara bifami, berbicara dengan mulutnya. Semua orang yang memiliki mulut dan hidup di muka bumi ini, dia akan mengatakan sesuatu yang tertinggi dan termanis dari nikmat Allah itu adalah ilmu agama. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah, dari pembahasan yang ingin dijelaskan oleh Syekh kepada kita. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, kata beliau, yushiru rahimahullah ila uluwi sya'nil ilmi wa halawati ta'mihi wa madaqihi wa annahu a'la syai'in i'tanna bihil abdu wa ahla syai'in istama'at lahu udhunun walakinna hadhil halawata la yuhdha biha qalbun marid fal qalbul marid la yadhuqu hadhil halawah wa la yash'uru bi ta'miha bal yanfiru qalbuhu minal ilmi alladhi huwa ahla syai'in wa atyabu syai'in wa ajmal syai'in. Beliau mengatakan, hafizahullah ta'ala, kata beliau, al-ilmu a'la ma lahu, au yushiru rahimahullah. Syekh Hafidh bin Ahmad al-Hakami, di dalam bait syair ini, yushir. Yushir itu mengisyaratkan. Beliau mengisyaratkan apa? Ila uluwi sya'nil ilmi. Kepada ketinggian keberadaan ilmu agama itu. Wa halawati ta'mihi wa madzaqihi. Demikian pula manisnya rasa ilmu agama itu ketika dimiliki oleh seseorang. Wa annahu a'la syai'in. Dan dia merupakan sesuatu yang tertinggi. I'tanna bihil abdu, yang harusnya diperhatikan oleh seorang hamba. Wa ahla syai'in, dan sesuatu yang paling manis. Istama'at lahu udhunun, yang pernah didengarkan oleh telinga. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, menunjukkan keutamaan ilmu yang luar biasa. Dan itu memang dirasakan oleh orang-orang yang mereka mempelajari ilmu agama. Makanya orang yang belajar ilmu agama itu, belum lagi dia masuk di ilmu-ilmu yang penting, masih masuk di ilmu alat saja, masih belajar bahasa Arab saja, itu sudah terasa betapa bahagianya ketika kita memahami sebuah ilmu tersebut. Walakin hadhil halawah la yuhdha biha qalbun marid. Tetapi kata beliau, walakinna, akan tetapi, hadhil halawah, rasa manis ini, la yuhdha, tidak akan didapatkan, biha qalbun marid, tidak didapatkan oleh qalbun, hati yang marid, hati yang sakit. Maka rasa manis ilmu agama itu akan terasa jika orang-orang betul-betul jujur dalam belajar ilmu agama. Adapun orang-orang yang belajar ilmu agama itu terbagi menjadi dua. Ada yang mempelajari agama Allah itu memang betul-betul untuk mengangkat kebodohan pada dirinya. Dan dia niatkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Ini golongan yang pertama. Tapi di sana juga ada golongan yang kedua, yaitu orang yang mempelajari ilmu agama, tetapi mereka niatkan untuk mengangkat dirinya, kedudukan dirinya di hadapan manusia. Untuk mengangkat anggapan manusia sehingga memuji berlebihan terhadap dirinya. Ini adalah orang yang memiliki qalbun marid.
Orang yang memiliki hati yang sakit. Orang yang ketika awal belajarnya niatnya sudah rusak, maka mereka ini tidak akan merasakan manisnya ilmu agama. Makanya mereka ketika sudah paham satu ilmu itu, akan merasa bahwasanya mereka itu sudah tidak butuh dengan ilmu yang lain. Bahkan dia menganggap dialah yang paling mengetahui tentang ilmu agama tersebut. Maka ketika dinasihati, tidak akan mau menerima. Ketika diluruskan dari kesalahannya, tidak akan menerima. Karena dari awal, qalbuhu marid. Hatinya sakit. Ada penyakit di dalam hatinya. Sebagaimana orang-orang munafik yang Allah menyebutkan tentang mereka, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka, orang-orang munafik itu, ada penyakit. Maka Allah tambahkan penyakit di dalam hati mereka itu. Nah, ini ma'asyiral ikhwah a'azakumullah yang mesti kita perhatikan. Oleh karena itu memperbaiki niat di awal belajar itu sesuatu yang paling penting untuk kita perhatikan. Benar kata Syekh Abdul Razak di sini. Akan tetapi rasa manisnya ilmu agama itu tidak akan didapatkan oleh hati yang sakit. Tidak akan terasa manis ilmu agama itu. Karena dia mengharapkan pujian manusia, bukan dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba ketika mengetahui ilmu agama tersebut. Fal qalbul marid la yaduku hadhil halawah. Maka hati yang sakit tidak akan pernah merasakan manisnya ilmu agama ini, kata beliau. Wala yash'uru bi ta'miha. Tidak akan pernah merasakan cita rasa nikmatnya ilmu agama. Bal yanfiru qalbuhu minal ilmi. Bahkan hatinya senantiasa menjauh dari ilmu. Hatinya akan senantiasa menghindar, lari dari ilmu agama. Tidak akan mau untuk mendatangi majelis ilmu dan tidak akan pernah bisa bersatu dengan orang yang berilmu. Karena hatinya berpenyakit. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang keadaan jiwa. Kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf. Wa ma tanakara minha talaf. Wa ma tanakara minha talaf. Al-arwahu junudun mujannadah, kata Nabi. Sesungguhnya ruh-ruh manusia itu bagaikan tentara yang berbaris. Kalau kita melihat bahwasanya ruh-ruh jiwa manusia itu bagaikan tentara yang berbaris. Fama ta'arrafa minha talaf. Kalau roh itu saling mengenal, maka dia akan bersatu, akan cocok. Kalau seorang yang hatinya jujur belajar ilmu agama, dia akan cocok ketika berkumpul dengan orang yang jujur pula mempelajari ilmu agama. Tapi kata Nabi SAW, وَمَا تَنَاكَرَ مِنْ هَخْتَلَفْ. Tapi kalau ruh-ruh jiwa manusia itu saling mengingkari, tidak cocok. Yang satu hatinya berpenyakit, yang satu hatinya lurus mempelajari ilmu agama, pasti tidak akan pernah cocok. Tidak akan bisa bersatu. Itu roh manusia. Kayak ma'asyiral muslimin azakumullah, kenapa ada orang-orang yang kalau kita dekati semakin menjauh. Kita dekati semakin menjauh. Bisa jadi orang tersebut memiliki penyakit hati di dalam hatinya. Sehingga apa? Mereka sama sekali tidak mau mendekat. Nah ini bentuk sesuatu yang betul-betul terjadi. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Kalau kita lihat, ya, kebanyakan orang, belum lagi kita menyampaikan ilmu di hadapan dia. Belum lagi kita memberikan nasihat. Belum lagi ada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tetapi sudah ada kesimpulan bahwa saya tidak suka dengan orang itu. Saya tidak senang dengan dia. Kenapa ini? Karena dia merasa bahwasanya dirinya tidak memiliki kecocokan dengan orang yang akan berbicara di hadapannya. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Kalau ada rasa dalam hati kita, ya, tidak suka dengan orang yang berilmu, sangat susah untuk berkumpul dengan orang yang berilmu, sukanya berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengenal agama, sukanya berkumpul dengan orang-orang yang kerjanya melalaikan waktu, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka berarti itu adalah orang-orang yang ada indikasi kerusakan di dalam hatinya. Tidak merasakan manisnya ilmu agama.
Wala yash'uru bi ta'miha. Mereka-mereka ini tidak akan merasakan cita rasa ilmu. Bal yanfiru qalbuhu minal ilmi. Bahkan hati mereka itu lari dan menjauh dari ilmu agama. Kata beliau, alladhi huwa ahla syai'in. Padahal ilmu agama itu adalah ahla syai'in, sesuatu yang paling manis. Kenapa beliau katakan ilmu agama itu sesuatu yang paling manis? Sebanyak apapun uang kita, jamaah sekalian, kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak akan mampu untuk menjadikan diri kita bahagia tanpa didasari dengan ilmu, dengan uang yang Allah titipkan itu. Tapi coba bayangkan, kalau kita memiliki harta dan kita dititipkan dengan ilmu agama, kita diberikan keutamaan memahami ilmu agama, maka kita akan menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk perkara-perkara yang semakin memperberat amal timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa atyabu syai'in, dan ilmu agama itu adalah atyabu syai'in, sesuatu yang paling atyab, sesuatu yang paling harum, yang paling thayyib, yang paling baik. Wa ajmalu syai'in, dan itu adalah sesuatu yang paling ajmal, sesuatu yang paling indah dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fisik itu terkalahkan dengan nikmatnya ilmu agama. Ketampanan, demikian pula harta, kekayaan, demikian pula pangkat jabatan, kedudukan, semua itu tidak akan ada gunanya jika seorang tidak memahami ilmu agama. Maka kalau kita lihat ulama-ulama zaman dulu itu, ada di antara mereka orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kesempurnaan. Dari segi harta, bukan orang yang kaya. Dari segi fisik, bukan orang yang rupawan. Di antara mereka ada orang-orang yang cacat. Abu Qilabah rahimahullah, ulama ahli hadis. Allah berikan kepadanya ujian yang besar. Semua keluarganya meninggalkan dia. Kemudian Allah berikan dari ketidaksempurnaan anggota tubuh, kecacatan, tidak melihat, kemudian memiliki kecacatan yang lain, tidak sempurna anggota badannya, tidak ada sesuatu yang dia bisa gunakan untuk berjalan. Tapi dia adalah ulama ahli hadis dan dia merasakan manisnya ilmu agama tersebut. Karena itu, ma'asyiral muslimin azakumullah, ilmu adalah ahla syai'in wa atyab wa ajmal. Kemudian kata beliau, wa a'raba anhu natiqun bifami. Dan ini adalah sesuatu yang diungkapkan oleh setiap orang yang natiqun bifami, yang berucap dengan mulutnya. Ai, kata beliau, wa huwa arfa'u syai'in wa ahla syai'in nataqa bihil mar'u bifamihi. Maka itu adalah sesuatu yang paling tinggi, yaitu ilmu. Wa ahla syai'in, dan sesuatu yang paling manis, nataqa bihil mar'u bifamihi, yang pernah diucapkan oleh orang-orang yang mereka bisa berbicara dengan mulutnya. Yaitu pengakuan semua orang. Pengakuan semua orang. Sudah berkali-kali kita jelaskan bagaimana sebuah ucapan yang masyhur dari Imam Al-A'mash rahimahullah, dengan kedudukannya yang hanya penjual sayur, hanya penjual kain. Kemudian dia mengatakan, laulal ilm lakuntu baqalan min baqalil Kufah. Kalau bukan karena ilmu, aku ini hanya tukang sayur dari tukang-tukang sayur yang ada di Kufah. Aku ini, kata beliau, kalau bukan karena ilmu, lakuntu bazzazan. Aku ini hanya tukang kain min bazzazis Sijistan, dari tukang-tukang kain yang ada di negeri Sijistan. Menunjukkan ilmu, sesuatu yang betul-betul mengangkat kedudukan beliau rahimahullah. Dan ini dirasakan oleh para ulama. Kemudian kata Syekh Nazim, ya, Syekh Ahmad Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, di dalam bait syair berikutnya, yang ke-17, kata beliau, al-ilmu ghayatuhul quswa wa rutbatuhu al-alya'u fas'au ilaihi ya ulil himami. Kata beliau, al-ilmu ghayatuhul quswa. Ilmu itu ghayatuhu, finishnya, al-quswa, sangatlah jauh. Ilmu itu kalau kita mau mencapai garis finishnya sampai mana? Al-quswa. Itu sesuatu yang sangat jauh. Sesuatu yang tidak ada ujungnya.
Wa rutbatuhu al-alya, sementara derajatnya al-alya, sangatlah tinggi. Fas'au ilaihi, maka bersegeralah untuk kalian mencari ilmu agama itu. Ya ulil himami, wahai orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi. Al-himam itu adalah ulil himam, orang-orang yang memiliki cita-cita, himmah, keinginan yang sangat tinggi. Maka di bait syair yang ke-17 ini, beliau ingin menegaskan kepada kita tentang keadaan ilmu, bahwa ilmu itu garis finishnya sangat jauh. Saya sebutkan dalam penyair, dalam sebuah ucapan penyair yang masyhur, yang biasa kita dengarkan, al-ilmu kabahrin zakhir. Sesungguhnya ilmu itu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Innamal ilmu kabahrin zakhirin. Sesungguhnya ilmu itu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Tidak ada ujungnya. Kita mau capai ujungnya lautan yang sebelah sini, kita dapati masih ada ujung yang di sana. Kita dapati yang di sana, ada lagi ujung di sana. Ketika kita dapati yang di sana ujungnya hilang lagi. Maka ilmu itu ghayatuhu al-quswa. Garis finishnya sangat jauh. Tapi rutbatuhu al-alya. Sementara derajatnya sangat tinggi sekali. Ini adalah ilmu agama. Fi hada, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, di dalam bait syair ini, ya, isyaratun ila ghayatil ilmi syar'i asy-syarifah. Terdapat isyarat ila ghayatil ilmi, ya, terhadap puncaknya ilmu syar'i, ujungnya ilmu syar'i yang mulia ini. Annahu yabhathu fi a'zami ghayatin. Bahwasanya ilmu agama itu, bahwasanya annahu, seorang penuntut ilmu itu, yabhathu a'zamu ghayatin. Seorang penuntut ilmu itu, dia yabhath, dia mencari target finish yang teragung. Fi a'zami ghayatin. Dia mencari target finish yang teragung. Wa ajalli maqsudin, dan dia mencari dari maksud yang paling mulia. Wa asyrafi muradin, dan orang-orang yang mencari mempelajari ilmu, maka mereka itu adalah orang yang memiliki keinginan yang paling mulia. Keinginan yang paling mulia. Tidak ada cita-cita yang lebih tinggi dibandingkan cita-cita untuk memahami ilmu agama. Karena dengan ilmulah seorang itu akan memperoleh kebaikan. Oleh karena Imam Syafi'i mengatakan, mangkana, barang siapa yang yuridud dunia, menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilm. Wajib baginya mempunyai ilmu. Orang kalau mau mengetahui ilmu dunia, orang kalau mau mendapatkan dunia, itu harus punya ilmu. Wa man kana yuridul akhirah fa'alaihi bil ilm. Kata beliau juga, barang siapa yang menginginkan negeri akhirat, maka wajib bagi dia untuk memiliki ilmu. Wa man kana, barang siapa yang menginginkan huma, keduanya, artinya apa? Yuriduhuma, dia menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilm. Maka wajib juga baginya untuk mempelajari ilmu agama. Ala huwa khulqal ibad li ajlihi wa ajwadu li tahqiqihi. Maka beliau mengatakan di sini, maka ilmu, ya, itu adalah sesuatu yang Allah SWT menciptakan para hambanya untuk hal tersebut. Wa aujadu li tahqiqihi, demikian pula Allah SWT mewujudkan mereka. Wa hadha huwa a'la al-umur wa arfa'uha. Maka ilmu itu adalah perkara yang paling tinggi dan perkara yang paling di atas. Falahu wa li ahlihi al-'ulu war rif'ah. Dan untuk ilmu, demikian pula para penyandang ilmu, li ahlihi, maksudnya para penyandang ilmu, orang-orang yang berilmu, yaitu al-'ulu war rif'ah. Ilmu itu kedudukannya tinggi, dan orang yang menyandang ilmu itu kedudukannya sangat tinggi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu
minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman. Di antara kalian, Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman. Ini yang diangkat kedudukannya di sisi Allah. Walladzina utul ilm. Dan orang-orang yang Allah berikan ilmu agama kepada mereka. Maka itu semua akan mengangkat derajat mereka darajat. Beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan orang yang lain. Wa qauluhu, kemudian Syekh mengatakan fas'au. Oleh karena itu fas'au, bersemangatlah, bersegeralah. Fas'au itu artinya bersegeralah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah mengatakan, wahai orang beriman, apabila telah dikumandangkan adzan fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat, fas'au, bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk berzikir, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Fas'au itu artinya bersegeralah. Fas'au ilaihi ya ulil himami, maka bersegeralah kalian, wahai orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi untuk menggapai ilmu agama tersebut. Syekh mengatakan, lamma dzakara hadhihi al-fadail lil ilmi hatha ala sa'i ilaihi bil ijtihad fi talabihi wa tahsilihi wa nailihi. Ketika lamma bisa diartikan ketika, tatkala dzakara hadhihi al-fadail, beliau menyebutkan keutamaan tentang ilmu ini, kata beliau hatha ala sa'yi ilaih, maka beliau memotivasi. Hatha artinya memotivasi, mendorong. Maka beliau memotivasi untuk memiliki as-sa'yu, bersegera, bil ijtihad, dan memiliki sungguh-sungguh fil talabihi, untuk mencari ilmu, wa tahsilihi, untuk menghasilkan, wa nailihi, dan memperoleh ilmu agama tersebut. Jadi butuh yang namanya ijtihad dalam pelajari ilmu agama. Butuh yang namanya badlul juhdi, mengerahkan segala kekuatan, kemampuan, kesungguhan. Telah kita bahas juga di pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan ilmu agama, bahwasanya ilmu itu perjuangannya sangat luar biasa. Orang yang ingin berilmu itu, dia harus betul-betul meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang yang dia cinta, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan godaan-godaan dunia, dari sesuatu yang menggembirakan di hadapan manusia. Dia tinggalkan itu semua. Bukan kita tidak bisa mencari harta dengan sesuatu yang berlebih, sebagaimana orang-orang bisa mendapatkan uang dengan jutaan, bahkan ratusan juta dalam kadar waktu yang singkat. Bukan tidak bisa. Karena setiap manusia itu, mereka akan mampu untuk melakukan itu. Tetapi apakah semua orang mampu untuk bersabar mempelajari ilmu agama? Belum tentu. Semua orang bisa untuk bekerja, mengerahkan kekuatan mencari dunia, itu mudah. Tetapi apakah semua orang Allah berikan hidayah, Allah berikan kesempatan dan kekuatan untuk bersabar dalam menuntut ilmu? Tidak, jamaah, tidak semua. Dulu ketika saya di pesantren As-Sunnah Makassar itu, 2013 pertama saya datang, merantau dari Sumatera Utara, meninggalkan teman-teman yang kita sudah akrab bersama mereka, meninggalkan saudara-saudari, meninggalkan orang tua, yang saat itu orang tua masih dalam keadaan muda ketika saya pergi, memiliki jenggot yang hitam, rambut yang hitam. Sekarang kalau kita melihat, orang-orang tua kita sudah semakin tua, jenggot mereka sudah memutih, rambut mereka sudah memutih. Tapi itu semua harus dikorbankan, dan butuh kesabaran dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama. Dulu ketika saya di Ma'had As-Sunnah itu, di pesantren As-Sunnah Makassar itu, ketika dilihat, semua di angkatan saya itu hampir tidak ada orang Makassar. Hampir tidak ada. Semua dari orang-orang luar kota. Orang Makassar ada, tapi hanya masuk 1 pekan, keluar lagi. Nanti datang lagi bulan depan, masuk lagi orang Makassar. 1 pekan, hari Jumat libur, pulang lagi. Setelah pulang tidak kembali lagi. Hampir tidak ada. Saya katakan hampir tidak ada.
Coba lihat ma'asyiral muslimin azakum. Padahal saat itu kalau dilihat total santri itu mencapai 100. Nah, itu memang dibatasi saat itu karena keadaan kondisi sakan yang terbatas. Jadi hal-hal yang seperti ini kita rasakan. Bahwasanya memang betul-betul butuh kesungguhan. Di antara bentuk kesungguhan itu yaitu rihlah fi talabil ilm. Rihlah untuk mempelajari ilmu agama. Meninggalkan tempat di mana kita tinggal. Kita tinggalkan semua itu dengan kesungguhan, dengan semangat untuk memperoleh ilmu agama. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Oleh karena itu, kalau kita memiliki rezeki, rihlah, belajar, datangi para ulama. Karena Nabi mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Sesungguhnya keberkahan kalian itu bersama ulama besar kalian. Kalian berkumpul bersama ulama besar kalian, disitulah keberkahan kalian. Belajar ilmu agama. Jadi yang betul-betul butuh pengorbanan jemaah. Nah, kadang kita sebagai orang tua, kita juga butuh pengorbanan untuk membiarkan anak kita belajar. Kadang ada anak-anak yang punya kesungguhan mau belajar, tapi orang tuanya tidak bisa pisah dengan anaknya. Akhirnya orang tuanya bilang, ya sudahlah nak, di sini saja. Kamu nggak usah bermimpi mau jadi ustadz, apalagi mau jadi ulama. Kamu jadi orang biasa saja, seperti bapak. Ya kan? Seperti itu. Karena tidak memiliki rasa pengorbanan. Apa perjuangan pengorbanan kita untuk Islam? Kalaulah bukan diri kita, siapa lagi? Kalau nggak keturunan kita yang kita biarkan untuk mempelajari ilmu agama. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakum. Jadi memang betul-betul ada suka, ada duka, ada sesuatu yang kita senangi, ada sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan. Itu semua didapati. Tapi butuh kesungguhan. Belum lagi saya cerita yang lain mengenai makanan yang dimakan di pondok pesantren. Ya pondok gratis. Kita mau protes apa? Diberikan makanan dengan jumlah kadar yang tidak seberapa, yang tidak mengenyangkan, demikian pula tidak membahagiakan ketika dimakan. Kadang makanan yang mau kita makan itu kita nggak suka, tapi harus dimakan. Belum lagi bercerita butuh yang namanya buku-buku untuk dipelajari. Ketika kita taklim, kita tidak memegang apa-apa kecuali hanya buku tulis. Ketika kita melirik ke depan, yang di depan kita memakai buku, yang di depan kita ada bukunya. Atau pernah kejadian-kejadian, teman-teman itu cerita, kita belajar ini dari kampung tidak ada kiriman katanya. Kita belajar di pesantren pakai buku, hanya fotokopi. Pinjam bukunya Ustadz di fotokopi. Kalau kita melirik ke samping, orang memakai buku cetakan Saudi misalnya. Buku asli dibeli dari Arab. Itu rasa sakit di hati itu jamaah. Tapi itulah menuntut ilmu. Kadang ada rasa tidak suka terhadap orang tua, seakan-akan membenci orang tua. Kenapa orang tua saya tidak mau membiayai saya? Kenapa keluarga-keluarga saya tidak peduli dengan saya? Dan hampir semua orang keadaannya seperti itu. Mereka akan mengatakan bahwasanya mereka itu disingkirkan dari keluarganya. Ada bahasa-bahasa para penuntut ilmu itu seakan-akan mereka merasa dibuang oleh keluarganya. Tapi sebenarnya itu semua adalah syubhat, tipu daya syaitan yang melemahkan seorang untuk menuntut ilmu agama. Kalau kau lihat semuanya itu butuh kesabaran. Kita ini hidup di dunia jamaah. Kita bukan hidup di akhirat. Sadarkan jiwa bahwa di dunia itu memang tempat kita diuji. Syai'un daniyah. Sesuatu yang rendah. Memang tempatnya kita diuji. Ad-dunya darul imtihan. Dunia itu tempat kita diuji. Tempat kita memang merasakan tidak enak. Itu dunia. Kalau mau enak, bukan di dunia, di akhirat. Dan dunia ini terbatas. Ada batasnya. A'maru ummati, umurnya umatku itu terbatas, kata Nabi. Hanya 60-70 tahun saja. Tidak lebih dari itu. Itu keumuman orang. Terkadang bisa jadi lebih cepat, terkadang bisa jadi lebih lambat. Tetapi itulah dunia yang kita betul-betul menjadikannya sebagai jembatan saja. Orang hidup di dunia itu hanya jadi jembatan saja untuk dia bisa mengumpulkan amalan. Kemudian Syekh mengatakan, wa qauluhu ya ulil himam. Bersemangatlah engkau, bersegeralah engkau wahai orang-orang yang memiliki al-himam, memiliki cita-cita yang tinggi. Ai kata beliau al-aliyah, yaitu cita-cita al-aliyah, cita-cita yang tinggi. Yang tinggi. Amma man kanat hammatuhu daniyah fahuwa an dzaka ba'id wa anhu bima'zal. Kata beliau, adapun orang-orang yang memiliki cita-cita yang rendah, orang-orang yang sama sekali tidak mau belajar agama,
fahuwa an dzaka ba'id, maka dia akan jauh dari hal tersebut, jauh dari kenikmatan orang yang mempelajari ilmu agama. Wa anhu bima'zal, dan dia adalah orang-orang yang akan tersingkir dari menuntut ilmu. Memang benar jemaah. Orang terkadang kalau memang tidak punya keseriusan itu terpental. Dia masuk pondok pesantren terpental. Samalah kita jazakumullah, sulit untuk orang-orang yang tidak mengorbankan kenikmatan dunianya untuk mendapatkan akhirat. Itu tidak bisa. Ya, orang tua itu harus sabar. Ya, menitipkan anaknya di pondok pesantren, harus sabar meninggalkan mereka jauh dari anak-anak, jauh dari sesuatu yang menyenangkan. Tapi buah ketika kita menjadikan anak kita itu sebagai anak yang soleh dan soleha, mendidik mereka untuk bisa menjadi seorang yang berilmu, menjadi penerus pewaris para nabi dengan menghafal hadis, menghafal Al-Quran, itu sesuatu pendidikan yang terbaik. Berbeda halnya dengan orang yang berbangga dengan predikat yang didapatkan oleh anaknya, capaian yang luar biasa tentang ilmu dunia saja. Alimun bid dunia, kata Nabi, mereka tahu tentang ilmu dunia. Jahilun bil akhirat, tapi bodoh dan tidak mengenal ilmu akhirat. Mereka enggak mengenal siapa Allah. Mereka enggak mengenal siapa Nabi Muhammad. Tidak mengenal apa itu agama Islam. Ketika orang tuanya meninggal dunia, ilmu dunia yang dia miliki tidak akan berguna untuk kedua orang tuanya. Dia tidak faham menyolati jenazah kedua orang tuanya. Dia tidak faham mendoakan kedua orang tuanya ketika ditanya oleh malaikat tentang pertanyaan-pertanyaan. Dia tidak bisa mendoakan kedua orang tuanya agar dikokohkan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk apa hal yang seperti ini? Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Oleh karena itu, jangan sampai kita lupa dari tujuan penciptaan kita dan tujuan makhluk-makhluk Allah itu diadakan di muka bumi ini. Yaitu agar mereka betul-betul mengenali siapa Rabbnya, bagaimana mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, dari bait ke-16 dan bait ke-17 yang disampaikan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Kemudian di bait syair yang ke-18 kata beliau, al-ilmu asyrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami. Ilmu itu, kata beliau, asyrafu matlubin, adalah sesuatu yang paling mulia dari sesuatu yang dicari. Sesuatu yang paling mulia dari sesuatu yang dicari. Wa talibuhu lillah akram man yamshi ala qadami. Adapun orang-orang yang mereka murni mencari ilmu itu karena Allah, bukan karena manusia, maka mereka itu adalah akramu man yamshi ala qadami. Manusia yang paling mulia, manusia yang termulia, yang berjalan dengan telapak kakinya. Coba lihat, ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Sesuatu yang dicari, yang paling mulianya adalah ilmu. Yang memang murni ikhlas untuk Allah. Dan orang yang paling mulia di muka bumi ini, orang yang mencari ilmu, yang dia berjalan dengan telapak kakinya. Coba lihat. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu itu dicari. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Kata ulama, ilmu itu dicari. Ilmu itu yu'ta, didatangi. Wala ya'ti, bukan datang. Bukan ilmu yang datang sama kita. Kita duduk-duduk di rumah, ilmu yang datang. Tidak bisa. Al-ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi. Kita datangi ilmu itu. Datang ke majelis ilmu. Kalau para ulama, rihlah. Mempelajari, melakukan perjalanan jauh untuk mempelajari ilmu agama. Wala ya'ti. Bukan ilmu itu datang sendiri. Ilmu itu bukan datang sendiri. Ini kalau bab thalabul ilmi, belajar. Tapi kalau dalam bab dakwah, dakwah itu kita yang datang. Bukan orang yang datang sama kita. Kalau kita dalam bab berdakwah, kita yang datang. Bukan orang yang datang sama kita, tapi kita yang mendatangi. Itulah yang aula, yang lebih utama. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Dalam bab belajar, ilmu itu kita datangi. Sejauh apapun itu. Sesusah apapun itu. Seberat apapun ujiannya. Ya, memang menuntut ilmu itu berat sekali. Ya, mendatangi taklim itu hanya orang-orang pilihan saja, jemaah. Hanya orang-orang pilihan yang bisa datang. Kan terkadang ada orang-orang yang tidak ada problem, baik-baik saja. Pagi oke, siang baik-baik saja, sore baik-baik saja. Begitu mendekati maghrib, langsung ada saja ujian. Ujian dari istri, kalau istri kadang ujian dari anak-anak. Akhirnya nggak taklim, akhirnya nggak datang.
Kadang kalau orang rumah tangga, ujian dari tetangga. Kadang kalau dia adalah pekerja, ujian dari pekerjaannya. Akhirnya semua itu akan melalaikan. Oh, hari ini kayaknya saya tidak taklim dulu. Awalnya satu. Besok, oh kayaknya tidak bisa dulu. Besok, oh kayaknya tidak bisa dulu. Akhirnya sudah. Kayaknya memang saya nggak cocok dari penuntut ilmu. Saya nggak bisa jadi penuntut ilmu. Oh, alhamdulillah zaman sekarang sudah ada media-media. Oh, saya taklimnya sekarang mulai dari media sosial saja. Karena kalau mendatangi majelis ilmu sudah nggak memungkinkan. Anak-anak semakin banyak, urusan pekerjaan semakin ruwet, semakin susah, semakin banyak. Maka kayaknya saya tidak bisa lagi mendatangi majelis ilmu. Belajar dari cara-cara dengan menempuh media sosial. Tapi ala kulli hal ujian pun datang. Ya, mulai dari tertipu dengan perkara-perkara yang ada di handphonenya. Orang belajar di handphone itu bagaimana? Baru dengarkan ceramah 1 menit, 2 menit, masuk lagi notifikasi WhatsApp. Oh, ini dibalas dulu kayaknya ini. Dibalas satu, datang lagi satu. Dibalas lagi satu, datang lagi berikutnya. Keluar dari WhatsApp, ternyata ada notifikasi lagi dari Facebook. Kemudian selesai Facebook, masuk lagi di Instagram. Selesai Instagram, kembali ke YouTube, sudah lewat pelajarannya. Ketika masuk di YouTube, sudah lewat pelajarannya. Dia bilang, kayaknya saya nggak paham ini. Karena sudah lewat, ustadznya terlalu cepat. Ya kan? Problem itu banyak sekali, jamaah. Syukuri itu, jamaah. Andai kata pun kita adalah orang yang betul-betul sulit untuk memahami ilmu agama, teruslah datang. Karena tidak semua orang bisa mampu meluangkan waktu untuk perkara yang seperti ini. Untuk perkara yang seperti ini. Tidak semua orang. Makanya Nabi SAW ya, mewasiatkan kepada anak muda. Kata Nabi SAW kepada anak muda ini, iqtanim khamsan qabla khamsin. Persiapkan 5 sebelum datang 5 penyesalan berikutnya. Persiapkan 5 perkara untuk berjaga sebelum akan datang 5 perkara yang akan membuat engkau menyesal. Apa di antara 5 perkara itu? Yaitu persiapkan waktu luang sebelum datang waktu di mana engkau telah sibuk. Persiapkan faraghaka. Ightanim faraghaka. Persiapkan masa-masa di mana engkau masih memiliki waktu luang. Qabla syughlik, sebelum engkau telah tersibukkan dengan sesuatu. Ya, cukuplah capek kita mencari dunia dari pagi sampai sore. Hanya menyempatkan duduk sejenak sampai maghrib. Itu pun tak bisa. Ini Masya Allah. Bagaimana dengan firman Allah? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dengan nikmat dunia itu, cari ilmu agama, kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupakan dunia kalian. Dunia itu mengikut. Bukan akhirat yang mengikut kapan sempat. Bukan ketika ada waktu luang baru buka Quran. Nggak ada waktu luang, ya nggak buka Al-Quran. Jadi nanti waktu Al-Quran itu kapan ada waktu saja. Ya, bukan dia sempatkan memang, dia khususkan. Untuk pekerja dikhususkan, bikin jadwal alarm, bangun pagi, bangun. Untuk sholat, siapa yang bikin bangun alarm sholat? Tidak ada orang bangun bikin alarm untuk sholat. Dia bikin bangun alarm untuk pekerjaannya. Bangun alarm jam 7. Ada orang bikin bangun alarm untuk sholat subuh, hanya sedikit. Ada yang bikin alarm untuk bangun sholat malam di sepertiga malam terakhir. Ada, tapi sedikit. Tapi coba lihat orang yang membuat alarm untuk acara-acara tertentu, untuk kepentingan-kepentingan dunia tertentu, itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin azakumullah, Syekh mengatakan al-ilmu asyrafu matlub. Ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia, yang dicari, yang dituntut oleh manusia. Wa talibuhu lillah, adapun orang-orang yang betul-betul ikhlas mempelajari ilmu agama itu untuk Allah, maka mereka adalah akramu man yamshi ala qadami. Mereka orang yang paling mulia, orang yang paling mulia dari orang-orang yang berjalan di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah penjelasan dan syarah dari bait syair yang ke-18 ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza huwa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.